Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran bahan baku. Kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Wirmu Eka Putra selaku dosen mata kuliah penganggaran. Yang pertama yaitu definisi anggaran bahan baku. Dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan dalam satu satuan atau unit uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Anggaran bahan baku merupakan anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Bahan mentah meliputi bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku merupakan bahan langsung yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan baku. Dalam proses produksi, bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bahan baku langsung yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung, yang merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena menggunakan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Kemudian yaitu fungsi penyusunan anggaran bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk biaya proses produksi. Yang ketiga yaitu sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan dan bahan mentah. Kemudian jenis-jenis penyusunan anggaran bahan baku. Ada 4 jenis-jenis penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Anggaran ini disusun dalam rangka perencanaan kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk proses produksi di periode yang akan datang. Anggaran ini khusus merencanakan jumlah fisik atau kuantitas dari bahan baku yang dibutuhkan, bukan dalam satuan uang. Dalam anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku, terdapat istilah standar pemakaian bahan atau standar usage rate atau SUR, yaitu suatu standar yang menunjukkan banyaknya bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan satuan-satuan produk jadi wilayah pemasaran. Misalnya SUR sama dengan 3 meter thick block untuk menghasilkan produk jadi meja. Maka diperlukan sebanyak 3 meter bahan baku thick block untuk memproduksi 1 unit meja. Subanggaran ini dapat dihitung dengan rumus anggaran pemakaian bahan baku atau kuantitas sama dengan kuantitas produk dikali SUR. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini susun terkait perencanaan dalam bahan baku yang harus dibeli untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Agar dapat diketahui berapa jumlah kuantitas bahan baku yang harus dibeli, maka terlebih dahulu diidentifikasi jumlah kebutuhan atau pemakaian kuantitas bahan baku serta perkiraan persediaan bahan baku pada awal serta akhir periode. Perhitungan rumus untuk memperoleh
kuantitas jumlah bahan baku ini, yaitu kuantitas pemakaian bahan baku sama dengan titik-titik unit. Kuantitas persediaan akhir bahan baku sama titik-titik unit ditambah kebutuhan bahan baku sama dengan persediaan awal bahan baku sama dengan titik-titik dikurang. Yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku yang disimpan atau yang masih tersisa sebagai persediaan di akhir periode. Penyusunan anggaran persediaan di bahan baku tertentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku atau periodik dan perpektual, serta sistem penilaian bahan baku, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Persediaan bahan baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Anggaran pemakaian bahan baku sama dengan kuantitas bahan baku tersisa dikali harga. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini merencanakan biaya bahan baku karena adanya pemakaian bahan baku untuk kegiatan produksi di masa yang akan datang. Sama halnya dengan penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Untuk penyusunan anggaran bahan baku ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku atau periodik dan perpektual, serta sistem penilaian bahan baku, FIFO, LIFO, dan average. Perhitungannya yaitu anggaran biaya bahan baku sama dengan kuantitas pemakaian bahan baku dikali harga. Kemudian perhitungan bahan baku. Dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tapi juga mengeluarkan biaya-biaya lain yang diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Dalam sistem pembelian bahan baku terdapat dokumen sumber dan dokumen pendukung yang menunjang pencatatan bahan baku. Yang pertama, sistem pembelian bahan baku. Dalam sistem bahan baku terdapat prosedur permintaan, yaitu pembelian bahan baku yang jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali. Bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua, prosedur order. Pembelian melaksanakan pembelian atas dasar untuk permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok yang berisi permintaan informasi dengan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang dianggap baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok. Yang ketiga yaitu prosedur penerimaan barang. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimanya yang bertugas menerima barang mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tebusan surat order pembelian. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan order, bagian pembelian membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan ke bagian akuntansi. Yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok pada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang pada kolom masuk. Kartu gudang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang gudang yang berisi informasi kuantitas tiap-tiap jenis barang yang disimpan di gudang dan tidak berisi informasi mengenai harganya. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian ditentukan oleh perusahaan. Faktur pembelian dilampiri dengan tebusan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang yang dicatat oleh bagian akuntansi. Yang kedua yaitu biaya yang dihitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku yang tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Harga beli dan biaya angkut merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesan, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur-unsur biaya yang sulit diperhitungkan pada harga pokok bahan baku yang dibeli. Perlakuan terhadap biaya
angkutan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, dan biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua yaitu biaya angkutan tidak diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlukan sebagai unsur-unsur biaya overhead pabrik. Yang ketiga, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi Adapun metode penentuan bahan baku dipakai dalam produksi yaitu metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama. Yang keempat, metode rata-rata bergerak. Yang kelima, metode biaya standar. Yang keenam, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Itulah hasil presentasi dari saya tentang penyusunan anggaran biaya bahan baku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.